Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 3. Sebuah truk bermasa 2.100 kg bergerak ke utara dengan laju 41 km per jam, kemudian berbelok ke timur dan dipercepat hingga 51 km per jam. Berapakah perubahan energi kinetik tersebut? Lalu tentukanlah besar dan arah perubahan momentumnya. Karena kita sudah punya ekspresi kelajuan ya, misalnya kita punya informasi kelajuan awal dengan akhir, maka perubahan energi kinetik truk itu akan sama dengan energi kinetik truk akhir dikurangi dengan energi kinetik truk awal akan sama dengan setengah kali massa truk dikali dengan kecepatan truk akhir kuadrat dikurangi dengan kecepatan massa kelajuan ya, kelajuan truk awal kuadrat ya, atau sama-sama setengah dikali 2.100 kilogram dikalikan dengan laju akhirnya itu adalah 51 kilometer per jam ya, kuadrat. Nah, di sini harus hati-hati ya karena apa namanya? Kita pakai kilometer per jam, jadi kita harus ubah dulu ke meter per second ya. Kita harus hati-hati di sini. Ya, Anda ubah dulu ini ke meter per second. Anda juga ubah dulu ini ke meter per second. Jadi sepertinya saya stop di sini saja ya. Anda tinggal hitung saja. Anda ubah ke meter per second, lalu Anda kuadratkan. Anda ubah meter per second, Anda kuadratkan. Semua angka sudah ada, Anda tinggal hitung dengan kalkulator. Anda bisa dapatkan berapa perubahannya dalam satuan joule, atau Anda ubah ke satuan yang lebih kecil dari metrik, ya, kilojoule atau apa gitu. Lalu B, ya, perubahan momentum truk tentu saja kita harus lihat bahwa perubahan momentum truk itu akan sama dengan momentum akhir dikurangi dengan momentum awal truk, di mana momentum artinya akan sama dengan massa dikalikan kelajuan, kecepatan akhir truk dikurangi dengan kecepatan awal truk. Dan Anda bisa lihat kalau kita bayangkan ya gerak dari truk ini memenuhi pada sumbu koordinat yang kita bisa bayangkan seperti ini. Saya gambar dulu sebelah samping ya. Ya, kita bisa bayangkan di sini misalkan utara itu arahnya ke sana. Ya, ini Y di sana. Ya, arah utara lalu ini X gitu ya. Arah utara adalah arah yang ke atas, mungkin kita bisa bayangkan di sini. Sehingga arah timur itu arahnya ke sini. Jadi artinya kalau kita bisa bayangkan si truk itu awalnya bergerak ke sana, ini VI-nya, lalu kemudian dia berbelok ke kiri ya, langsung ya ke timur. Di belok ke kiri. Ini VF-nya ke sana. Ya, artinya kita bisa tulis di sini VF-nya itu adalah ya Anda itu ya 41 km maaf 51 kilometer per jam I ya, tapi lalu VI-nya ya VI-nya adalah 41 kilometer per jam J. Dan Anda ingat di sini satuannya belum saya ubah, tapi pun ini sebenarnya kalau tidak kita ubah juga bisa kita kerjakan ya. Karena tinggal di sini 2.100 kilogram ya dikalikan di sini 51 kilometer per jam atau hours ya, saya pakai H saja biar lebih singkat. Arahnya adalah I dikurangi dengan 41 kilometer per jam, arahnya adalah J. Ya, Anda bisa tinggal hitung saja, tapi satuannya di sini tentu saja masih kilogram. Ya, ini ada I mungkin ya, I ditambah dengan J. Tapi satuannya sudah jelas ini masih kilogram, kilometer per jam. Anda bisa ubah saja dalam SI ya, jadi ini kilogram meter per second. Ya, lalu yang C, arah perubahan momentumnya ya tentu saja kita sudah punya vektor momentum, vektor perubahan momentum. Maka kalau kita bicara soal arah ya, nanti kita bisa tulis dalam bentuk perubahan momentum ke arah X ditambah dengan perubahan momentum ke arah Y gitu ya. Anda bisa hitung ini berarti adalah perubahan momentum ke arah X, yang ini adalah perubahan momentum ke arah Y. Artinya kalau kita bicara soal arah, arahnya adalah tangan dari arah sudutnya itu akan sama dengan ya dengan delta PY dibagi dengan delta PX. Ya, Anda bisa lihat plus minusnya ada sesuaikan ya, karena di sini ada minus dan plus, jadi Anda harus hati-hati sehingga theta akan sama dengan markus tangan dari delta PY dibagi dengan delta PX.
Ya, bisa derajat, bisa juga radian. Berikut pembahasan untuk nomor 3.